Alhamdulillah kita bertemu pada pagi menjelang siang hari ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita betulkan lagi niat kita ya. Saya alhamdulillah hari ini untuk apa ya? Yang saya dapat apa kira-kira ya? Ternyata waktu pertama tadi dokter Adil itu jenggot banget ya. Tapi setelah terakhir ini kalau tadi kalau bikin ujian kayaknya nggak bakal lulus. Kira-kira sama-sama nggak? Kayaknya gitu ya. Ini kebetulan ada di sini juga Pak Sumpa ya, dan istrinya Dokter Gigi, kebetulan pasien saya. Ini saya pikir ini harapan yang sangat bagus ya, gabungan antara ketoastosis, hidup ketoastosis tentunya, kemudian hiperbarik. Jadi ini harapan. Nampaknya kok pelan-pelan kok terbuka ya. Apa yang kita yang kita inginkan. Kita tentunya datang ke sini ingin hidup sehat. Agar tujuan hidup kita ini kan ingin makhluk yang mendekati sempurna nggak mungkin. Dalam arti kita bisa melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita sebagai khalifah. Itu yang kita harapkan tentunya. Kemudian tadi kan kita ada acara di sini sharing, kalau yang saya dari diri saya sebetulnya apa sih gunanya kita datang ke sini? Gunanya kalau menurut saya ini ya, untuk memantapkan keyakinan kita untuk melaksanakan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, kita harus ada keyakinan dulu yang mantap. Bagaimana agar keyakinan ini mantap muncul? Tentunya harus diulang-ulang. Makanya saya tidak bosan-bosan. Kalau ini sebenarnya slide ini terlalu inilah, saya juga bukan orang yang pintar-pintar untuk bikin slide. Bukan generasi Gen Z, kalau sekarang kan jauh-jauh ada yang AI. Saya lebih ingin mengulang-ulangi apa yang disampaikan oleh Mas Tio. Yang pertama adalah untuk sehat ini itu tidak susah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang sama hambanya, sama manusia ini. Sehingga untuk sehat itu tidak susah, sangat-sangat mudah. Untuk zaman yang canggih, bahkan untuk zaman yang dulu masih belum ada teknologi, ya zaman Nabi Adam lah katakan. Zaman Nabi Adam tuh orang bisa sehat. Bahkan ternyata zaman Nabi Adam itu sehat dan umurnya juga panjang-panjang. Nabi Adam zaman Nabi ya, zaman yang jauh-jauh sebelum itu. Kalau Nabi Adam itu ke Mekah jalan kaki. Dari mana? Ada yang tahu nggak dari mana Nabi Adam jalan kaki? dari India. Jadi kalau sejarahnya, kita kan sejarah. Nabi Adam itu diturunkan dari surga di India. Kalau Bunda Hawa di mana? Di Jeddah. Jadi Nabi Adam itu jalan kaki, fase yang seperti yang kalau di 5 bulan itu yang ikut movingnya ya, dari jalan kaki, dari yang angkat bebannya juga, dia angkat beban kan tentunya bawa, atau mungkin sambil jalan itu nyari makanan juga. Kalau lapar ya nyari lagi, dan memang banyak puasa. Jadi itu yang perlu kita ulang-ulang lagi. Dan juga yang perlu kita ulang-ulang, kita di sini kan kalau untuk saya sendiri, kalau saya ada teman-teman yang saya pikir
untuk saya aja lah kata Pak Sosis. Kalau menurut saya tidak akan bisa. Kalau untuk biaya hidup sehat, kalau hanya untuk kita simpan saja, ya nggak akan berkembang. Nanti kalau misalnya kalau saya simpan saja untuk saya, mungkin pasien saya nggak ada, ya, seperti itu. Jadi edukasi ini sangat-sangat penting. Contoh saja ya, waktu saya tugas di Ridwan, sekarang kebetulan saya sudah di RSPI lagi. Dengan dia sering mendengar saya untuk menyampaikan ke pasien kalau tanya saya, biasanya kan berobat. Dok, pantangannya apa? Kalau dulu sebelum ikut ini saya nggak ada pantangan. Kalau sekarang, kenapa? Pantangannya apa? Pantangannya nasi, saya bilang. Pantangannya nasi kan. Biasanya tanya, penggantinya apa? Biasanya gitu. Tanya, pengganti. Pokoknya nggak ada penggantinya. Nggak, kalau tuh apa, kentang bisa nggak dok? Kentang. Apa? Ubi nggak bisa. Kalau makan nasi padang, gimana istilahnya? Kalau makan nasi padang sendoknya belum. Jadi lauknya saja. Itu yang perlu kita ulang-ulang. Tadi saya sampaikan tadi perawat mantri itu tadinya dia udah DM, udah suntik, udah berobatan, tapi alhamdulillah dengan dia mendengarkan dan suka ikut juga edukasi, ya dia sekarang sudah bebas obat-obat. Hipertensi juga kalau nggak salah. Jadi ini kita ulang-ulangi sama dengan kita makan nasi. Sekarang kan sudah pensiun makan nasi. Saya hampir dari Agustus, dari hampir 2 tahun. Kenapa kita ulang-ulangi? Kalau kita ulang-ulangi akan mendarah daging. Kenapa kita mau minta pengen nasi terus? Dan susah kan untuk berpisah kan? Susah. Ya, kadang, bukan hal, makanya namanya sama Mas Tio dibilang warrior kan, pejuang. Dan untuk berjuang itu nggak bisa sendiri. Kan jangka panjang. Kan goda. Mungkin kita nggak lapar. Saya belum makan juga kan. Saya alhamdulillah bisa untuk berbagi ya. Sekarang saya justru malah puasanya Senin, Selasa off, Rabu, Kamis puasa lagi, Jumat libur, Sabtu puasa lagi, Ahad puasa lagi, libur saya. Tetapi waktu libur pun kan nggak sarapan, karena kata siapa tuh? Temannya Pak Edi, dia bilang sarapan terbaik itu adalah tidak sarapan. Yang orang Bali. Sarapan terbaik tidak sarapan. Ya itu kita ulang-ulang, kita sampaikan. Jadi kita ada raya bilang sarapan terbaik itu adalah tidak sarapan. Jadi itu yang kita. Kemudian ada poin-poin kita harus yakini. Saya kan berniat di bidang kanker, konsultan onkologi ortopedi sejak 2015. Sebelum saya mengenal ketoprostesis, saya sangat pesimis untuk menangani. Kenapa? Udah saya amputasi, masih kalau kanker tulang itu anak-anak kecil pertama. Tapi sekarang banyak juga kanker orang tua, ada yang dari metastasis, dari payudara, macam-macam, dari paru-paru. Udah banyak yang saya operasi. Sebelum ikut ketoprostesis saya pesimis, udah dioperasi, udah amputasi, masih mati juga, kamu juga, walaupun umur itu ya sudah ditetapkan ya, kode dan kodornya itu kodornya itu Allah. Jadi ini yang keyakinan ini kalau menurut saya penting, kita mantapkan keyakinan. Kemudian poin-poin berikutnya adalah kalau berobat selama ini kalau berobat mungkin sekarang nggak ya, dokter ahli kalau sekarang kan mungkin berobat seumur hidup, berobat kayak dalam darah tinggi atau berobat seumur hidup ya, Pak, Bu, sungguh lama. Tapi kalau saya sebetulnya dari dulu memang tidak suka obat. Ya, mungkin jalan-jalan saya juga jadi dokter bedah ya. Ya, saya demam gitu. Memang dari dulu belum ini enggak.
Malah mungkin sakit gigi saya minta dipijat refleksi aja oleh dokter gigi ya, kata waktu saya mahasiswa. Jangan, saya malah marah. Saya minta pakai teman saya senior untuk dia minta pijat refleksi. Jadi ya mungkin inilah lama-lama makin. Jadi kita harus yakin, kan saya harus yakin dengan beberapa yang Allah Subhanahu Wa Taala ini kan ya di Al-Quran. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kita tahu itu, kecuali penyakit tua dalam hal ini yang dekat-dekat meninggal tentunya udah. Itu harus yakin. Tapi selama ini kenapa kok kita nggak yakin? Ya, obat seumur hidup. Kemarin saya lihat sore-sore ada obat, ada yang RSPAD belanja obat satu. Banyak sentuh, banyak. Ini mau buka, ini mau buka, ini mau jualan obat. Jadi kenapa begitu tertanam yang itu? Sekarang kita coba tanamkan. Setiap penyakit ada obatnya. Tanamkan itu. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kemudian banyak poin-poin yang kita perlu ulang. Kemudian ada lagi. Yang pertama kan pasti 5 poin puasa. Dulu rahasia itu sumutasiu, ada kan ada apa itu hadis ya, sumutasiu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Dulu saya nggak tahu itu apanya sebelum kenal dengan dokter, tidak tahu bagaimana menjelaskannya, nggak tahu. Pelan-pelan alhamdulillah dibukakan ya, ternyata ada puasa itu ada hubungannya dengan atau pagi ya, yang dipesankan gitu ya, atau siang, atau pagi terus. Atau pagi itu tadi yang sel-sel yang memakan apa itu ada kan tadi disebutkan sama dokter kami apoptosis. Jadi memang sel itu ada umurnya. Dia suatu saat dia harus mati. Nah, kemudian mungkin boleh slide berikutnya. Tetapi kenapa dia nggak mati? Tentunya ada yang salah. Malah dia justru bertumbuh dan tidak terkendali. Akhirnya jadi suatu penyakit. Padahal sebenarnya itu dari tubuh kita sendiri juga selnya itu. Yang dari selnya yang triliunan itu kan, ya, itu triliunan dari tubuh kita, dari dalam sel kita juga. Tetapi dia kok bisa nggak terkendali ini? Ya, sebenarnya dari mana asalnya? Itu dari kita juga. Itu di slide saya ini menjelaskan mengenai definisinya, kemudian asalnya. Jadi tumor ini kebanyakan belum tahu penyebabnya, etiologinya apa. Mungkin ada yang bilang genetik. Kalau virus masih 10 jari belum ada ya. Pada perempuan kan kanker serviks, makanya ada vaksinnya kan. Yang lain-lain masih banyak tanda tanya. Makanya ada istilahnya itu tadi. Ini kalau makin banyak sekarang ya, tumor-tumor makin banyak. Saya sampai sekarang ini juga makin banyak di konsultasi saya pasien-pasien yang metastasis ke tulang. Kalau tadi Pak MC menyampaikan, kalau tumor tulang itu sebenarnya sedikit. Walaupun di tubuh kita ini yang paling banyak selain air tentunya, itu memang yang bidang saya muskuloskeletal. Muskulus itu yang otot-otot, skeletal itu tulang-tulang. Kalau kurban kan 30% dagingnya ya, daging 30%. Baru kurban kemarin kan, kalau 300 kilo dagingnya ya 30%. Berapa itu? 100 kilo ya, kira-kira. Sisanya yang lain-lain. Jadi memang paling banyak itu, tetapi tumor, alhamdulillah sih tumor tulangnya sih sedikit, sangat-sangat sedikit. Bisa mungkin slide berikutnya. Next. Ini teman kita ada apa tumor orang Subang kalau nggak salah. Dia sudah mau diamputasi di rumah sakit besar juga di Jawa Barat. Kemudian kebetulan mau diamputasi juga di RSPAD. Kebetulan waktu itu saya baru datang ke
baru masuk lagi ke RSPAD. Dok, kalau bisa diambil tumornya saja. Ini sudah melingkar itu, sudah melingkar dari depan ke bagian dalam, itu ke belakang. Jadi saya coba goyang, pegang, ternyata masih bisa goyang, mobile istilahnya. Kita coba, tapi nggak janji, harus siap juga diamputasi. Alhamdulillah bisa. Kemudian saya anjurkan untuk ikut ke dokter sosis. Sempat dia masih bingung. Awalnya memang harus datang ke tempat yang tepat. Komunitas kan perlu juga. Udah saya sampaikan gabung dengan Facebook, ternyata ada menelpon. Ternyata yang dia tangkap itu dan dia menyampaikan juga belum ngerti. Dia bilang makan sayur-sayuran dan lain-lain ya. Berarti ini nggak benar nih. Udah, kamu ke Pak Jo aja deh. Setelah itu dia udah lumayan, sudah mulai. Tapi belakangan ini katanya tumbuh lagi karena tadi ya mulai lagi makan nasi. Kenapa ya? Ya mudah-mudahan saya belum datang lagi. Dan ada, alhamdulillah lagi, ada satu lagi sudah masuk, dia udah ikut ke tempat saya sudah lama, tumornya sudah lama, mirip juga di dalam paha. Tapi ajaibnya, setelah diperiksa PA, sudah saya operasi kemarin beberapa bulan lalu, itu ditemukannya itu bukan ganas. Jadi dia jinak justru, walaupun besar, ukuran panjangnya 30 cm, padahal 30 cm nggak jauh beda dengan ini. Tapi itu, kok bisa jinak gitu? Mungkin bisa, kalau yang dokter Agni tadi kan sudah tetap di ganas ya, ini udah saya ambil jinak. Walaupun ada yang menyarankan di radiasi, ya nggak usah lah. Dia juga nggak mau kan. Kemo memang tidak ada. Kalau dibuat ini, jadi saya liposarkoma, nggak di kemo. Obatnya cuma diambil saja di bedah. Dengan adanya HBOT, itu sebetulnya sama aja dengan nyelam. Tapi kalau nyelam kan nggak bisa semua, jadi nyelam. Ada yang sekarang sudah nyelamnya sudah jadi di darat jadinya. Itu ya, boleh slide berikutnya mungkin. Slide berikutnya. Ini besar juga tumornya, udah dipiara lama, saya anjurkan. Tapi datang ke saya itu sudah pemikirannya juga sudah diajak komunikasi juga nggak nyambung, ternyata sudah sedikit berat dan udah bolak-balik masuk ICU. Sebelum ke saya juga sudah bolak-balik masuk ICU. Ada bocor, ada luka semua di bawah itu, ada di pahanya, kemudian di betisnya bocor, sempat luka ya. Jadi kalau pernah kontrol saya itu seperti buang air kecil datang sungai karena bocor terus. Tentunya kalau bocor terus elektrolitnya akan terbuang terus. Saya sampaikan untuk agar dia makan garam ini ngumut garam nggak nyampe, keluarga nggak nyampe, dia juga nggak bisa garam. Susah ya sekarang garam prosok ya. Tapi katanya tapi ada saya beli sama orang kampung saya kan bilang ini biasanya dipakai orang untuk sapi sama di kolam. Nah itu kita tahu tuh, jangan apakah sebenarnya sama nggak sih? Nah itu kita harus tahu, ada juga itu. Tapi itu untuk manusia bisa juga. Enggak, ada sekarang yang bilang itu jangan sampai salah, itu higienitasnya sama nggak gitu. Ya itu. Jadi sekarang memang karena udah tergeser dengan garam-garam yang rafinasi, kita kemarin saya beli 7.500. Udah bawa kalau saudara ya nggak usah 7.500. Kalau garam Himalaya rawan di palsu juga ya. Karena garam Rusa itu seperti juga warnanya. Ya. Kemudian tumor ini juga teman-teman
tumor ini banyak juga ininya, banyak pengaruhnya. Jadi banyak mirip-mirip. Infeksi bisa juga kayak tumor, mirip-mirip tumor. Jadi untuk itu kalau ada memang kita udah tumor itu harus cepat-cepat datang ke dokter untuk konsultasi. Kemudian belakangan ini saya juga menemukan mirip-mirip tumor, Scurvy. Apa itu Scurvy? Kekurangan vitamin C pada anak. Waktu itu pertama kali saya ketemu di Hermina dan Bogor, kemudian saya bawa karena diduga tumor dan dipijat-pijat. Setelah udah dipijat-pijat sama dukun, kemudian saya bawa dan bahkan waktu itu sempat di biopsi. Apa jawabannya patologi anatomi? Jawabannya ini sarkoma, tumor. Jawabannya tumor ganas. Tetapi setelah kalau kebetulan untuk penegakan diagnosis, kalau untuk muskuloskeletal tumor itu tumor anggota badan kalau awamnya itu ditetapkannya harus berdasarkan CPC, kompresi. Jadi diskusi ahli-ahlinya, ahli ortopedi, radiologi, kemudian ahli patologi, kemudian ahli hematologi, onkologinya juga, apakah yang dewasa atau anak, dan ahli radioterapi. Di situ kumpul ditetapkan. Kenapa harus begitu? Karena memang jarang. Padahal kita punya yang normalnya kan banyak nih, jarang tumornya. Artinya kalau jarang, ahlinya pun masih sedikit. Mungkin Papua yang sekarang udah setiap pulau sudah ada, Jakarta itu paling banyak. Di Papua mungkin ya dalam waktu dekat ini ada. Jadi untuk itu ya memang harus kumpul. Ternyata apa kesimpulannya setelah didiskusikan? Ternyata kesimpulannya itu Scurvy, kekurangan vitamin C. Rupanya ada, biasanya bedak kan ada, kalau bilang dulu apa, gusinya berdarah. Ini ternyata nggak, walaupun sebenarnya itu Scurvy itu di seluruh tubuh, walaupun beda-beda. Nggak, ini mungkin besar, pasien yang berikutnya juga sama juga. Ini tumor saya biopsi, saya sedot, isinya apa? Antara tulang, ini kan pelapisnya itu kan ada namanya periosteum. Periosteum itu kalau di tumbuhan itu kambium. Nah itu periosteum itu terangkat antara tulangnya itu dengan korteks tulang dengan apa? Periosteum itu rupanya isinya darah. Waktu disedot itu hitam. Itu kekurangan vitamin C. Dan yang pasien yang pertama itu udah saya sampaikan, Bu, Ibu anaknya ini jangan dikasih makan nasi, jangan dikasih karbo. Ternyata dia kunjungan yang berikutnya ya, mungkin sebulan atau 2-3 pekan itu sudah mulai anaknya udah mulai jalan, udah mulai kempes juga. Padahal belum dikasih vitamin C. Keputusannya rapat itu kan kasih vitamin C 100 mg, belum. Ya, ternyata kebutuhan vitamin itu ternyata itu akan lebih sedikit karena dia katanya kompetitornya, nanti Cakil lebih suka jelas juga kan. Jadi kompetitor dia berkompetisi dengan glukosa untuk masuk ke dalam itu sel-sel itu. Jadi banyak ternyata ini istilahnya yang dia kerok yang kita katakan hiperglikemia itu dia kerok, glukosa yang tinggi. Itu juga yang menyebabkan yang mirip-mirip tumor tadi saya sampaikan. Asam urat yang gout itu, yang sakit itu terjadi. Kenapa? Karena bertemu dengan hiperglikemia yang tinggi, dia terjadi oksidasi. Kalau nggak terjadi, nggak ada itu tidak akan dia ada pengendapan. Sama juga dengan kejadiannya pengendapan pada pembuluh darah yang bikin aterosklerosis. Jadi kembalilah kita di jangkauannya itu. Jadi glukosa yang tinggi. Jadi kenapa kan termasuk juga kanker metabolik. Boleh slide berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh judul dari ada satu jurnal slide. Judul dari Dr. Agni tadi kan ada cancer as a metabolic disease. Itu adalah
Ternyata kanker itu juga metabolic disease juga. Ya, lanjut. Ini pasien sebetulnya operasinya pasien tumor giant cell tumor. Giant cell tumor itu suatu tumor jinak tetapi perangainya agresif, mirip-mirip ganas. Ini sebelumnya sudah saya operasi beberapa mungkin tahun barangkali ya. Di kuretasnya diambil, kemudian pasang semen tulang, ternyata kambuh lagi. Akhirnya harus dipotong, panjang juga namanya itu. Mungkin bisa di atas 15, diganti dengan megaprostesis. Kita alhamdulillah sekarang ini operasi seperti ini sejak setelah Prof. Fauzi ya, guru saya dan teman saya juga satunya. Dia belajar ke Malaysia, Kelantan. Ini sekarang operasi seperti ini sudah merupakan, ya udah biasa lah. Dari Sabang sampai mungkin dalam waktu sebentar lagi merupakan. Jadi itu dipotong, tulangnya diganti dengan metal ya ini lah. Tulangnya tulang besi dan ya bahasa ininya megaprostesis, kalau mau dilihat juga megaprostesis. Ya. Bukan, bisa dia itu juga. Metabolik apa? Megaprostesis. Bahkan Indonesia sudah mengerjakan di tulang semuanya nih. Yang pertama kali di Rumah Sakit Persahabatan. Tulang ganti semua karena tumor osteosarkoma. Kayaknya sih sudah slide terakhir. Itu saja kalau yang saya sampaikan, kita ulang-ulang tadi. Allah sayang, untuk sehat itu tidak mudah, tidak susah. Apakah dia masih primitif, belum ada teknologi, ataupun pada abad modern. Justru sejak kapan ya? Ada yang kira-kira itu? Sejak kapan kok kita harus sarapan gitu kan? Ya mudah-mudahan nanti kedepannya harus sarapan, tetapi tadi sarapan ya kopi hitam, air putih. Ya, kenapa kok dulu kan seperti itu kan? Jadi dulu tuh mungkin sarapan itu tidak wajib. Sebenarnya ya sekarang kok kita wajibkan. Lingkungan